Bagaimana dengan sebagian orang yang banyak melakukan perkara bid'ah padahal sanadnya sampai ke Rasulullah? Pak, tidak setiap orang yang punya sanad sampai Rasulullah bisa dijamin akidahnya dan cara ibadahnya. Banyak ulama-ulama hadis yang sanadnya jelas ke Rasulullah, tapi ternyata pemikirannya sesat. Imam Bukhari dalam sahihnya mengeluarkan perawi hadis yang bernama Imran bin Hattan. Ya. Dia punya sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum pahami, Pak, sanad itu bukan artinya kita punya keturunan ke Rasulullah, bukan. Sanad itu artinya kita punya rantai perawi sampai ke Rasulullah. Rasulullah itu sanad namanya. Paham tidak? Iya, itu sanad namanya. Jadi kalau Imam Bukhari nggak punya sanad karena bukan keturunan Rasul. Ajib, ini istilah dari mana sanad seperti itu? Sanad itu seluruh ulama hadis mengatakan yaitu perantai perawi yang menyampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ya akhal Islam, Imran bin Hattan banyak dia perawi hadis, punya sanad ke Rasulullah, tapi pemikirannya Khawarij. Bahkan dia pentolan Khawarij. Imran bin Hattan itu. Dia tadinya Ahlussunnah, Pak. Gara-gara nikah, gara-gara jatuh cinta sama wanita Khawarij itu antik banget. Akhirnya dia nikahi, tapi wanita itu memberikan syarat, kamu harus pindah ke Khawarij. Mau. Akhirnya dia jadi pentolan Khawarij gara-gara istrinya. Makanya antum kalau nikah jangan cuma sebatas lihat cantik, Mas. Itu ini aja lah, apa namanya. Lihat, Pak. Aban bin Taghlib, apa kata Imam Zahabi? Aban bin Taghlib Syi'iyun ghalin. Aban bin Taghlib ini seorang perawi hadis, Pak. Tapi dia Syiah. Apa kata beliau? Tapi dia jujur, Syiah yang jujur nih. Falana riwayatu, buat kita riwayatnya, buat dia bid'ahnya. Tuh lihat. Berarti orang yang punya sanad dapat jaminan lurus nggak, Pak, pemahamannya? Enggak, Pak. Makanya sebagian orang yang meledek kita katanya kamu itu nuntut ilmu nggak punya sanad. Ya. Ilmu itu harus mangkul, kalau nggak mangkul kepacul. Maksudnya mangkul apa? Kata mereka harus ada sanadnya ke Rasulullah SAW. Ya, akhi, di zaman sekarang sanad itu tidak penting. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu bukan untuk diperiksa, tapi sebatas melestarikan saja. Pemeriksaan sanad hadis itu berhenti di abad ke-5 Hijriah. Karena para ulama sudah mencatat hadis dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita memeriksa sanad hanya dari kitab ulama itu saja. Misalnya hadisnya diriwayatkan siapa? Al-Hakim. Baik, kita periksa dari Al-Hakim ke Rasulullah. Hadisnya diriwayatkan Tirmidzi. Baik, dalam di mana? Di sunannya. Kita periksa dari Imam Tirmidzi ke. Adapun sanad kita ke Imam Tirmidzi nggak perlu diperiksa, Pak. Nggak perlu diperiksa. Kedersan. Kalau di zaman sekarang harus diperiksa juga, panjang banget ini sanad. Yang kedua, siapa yang sikonya kayak para ulama dulu? Soalnya, ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam, di zaman sekarang sanad itu hanya untuk apa? Melestarikan saja. Dan alhamdulillah saya juga punya sanad. Kalau dikatakan kata siapa Ustaz Salaf nggak punya sanad, saya punya sanad. Saya punya sanad sampai Imam Bukhari. Saya dikasih ijazah oleh guru saya Syekh Muhammad ya Al-Adhami, beliau yang ngasih ijazah Sahih Bukhari. Alhamdulillah. Ya, tapi sampai Imam Bukhari. Tetap yang diperiksa bukan dari saya ke Imam Bukhari, dari Imam Bukhari ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya.